2024 PNBG antara Amina Budiwati melawan PT Astra Sedaya Finance dan Kolim Indrajaya dimohon masuk ke ruang sidang Kusuma Atmaja. Mohon perhatian, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 4/PDTG/2024/PNBGR akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019, Majelis Hakim mengingatkan kepada para pihak maupun para pengunjung sidang untuk tidak melakukan indikasi tindakan yang melakukan penyuapan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Bogor. Dan apabila menemui hal tersebut, maka harap segera melaporkan tindakan tersebut kepada Bawas melalui sistem pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menghubungi nomor-nomor yang telah disediakan. Diberitahukan juga kepada pengunjung sidang untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Sidang lanjutan perkara perdata nomor register 4 PDTG 2024 PN Bogor dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ini tanggal 22 Februari 2024, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan laporan mediasi yang akan dilanjutkan nanti dengan pembacaan gugatan dari penggugat. Penggugat hadir, sudah sehat penggugat? Tergugat dengan kuasanya? Hadir. Berdasarkan laporan hasil mediasi dengan mediator Ibu Benazir Pratiwi bahwa ternyata mediasi tidak mencapai kesepakatan damai dari para pihak. Jadi berdasarkan itu maka mediasi dinyatakan gagal. Baik. Namun berdasarkan Perma 1 tahun 2016, Majelis Hakim perlu mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk para pihak pada saudara sekalian untuk menempuh mediasi kembali di luar persidangan. Dapat dimengerti penggugat? Penggugat bisa dimengerti? Penggugat dimengerti? Dalam lanjutkan sidangnya berarti selanjutnya berdasarkan SK Dirjen Badilung Mahkamah Agung nomor 1939, maka kita diwajibkan untuk membuat kalender persidangan. Dari situ maka para pihak untuk kuasa hukumnya, karena majelis sudah menyediakan court kalender, silakan tergugat dan penggugat untuk melihat panitra mengganti untuk court kalender.
dari penggugat. Sudah siap? Apakah ada perubahan terhadap gugatan dan daftar alat yang sudah diterima dari penggugat? Tidak ada. Baik. Penggugat, silakan dibacakan gugatannya. Yang mulia, izin untuk membacakan. Yang kami muliakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, yang kami hormati penasihat hukum dan tergugat. Bogor 3 Januari 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Barmini SH dan Alsa Putri SH, para advokat dari penasihat hukum yang berkantor di Jalan Bogor Raya nomor 120 Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024. Bertindak untuk dan atas nama Aminah Budiwati, umur 28 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Lejen Suparman nomor 83, RT 01 RW 07, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Astra Segala Finance yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Lejen Suparman nomor 73 Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dan Holil Indrajaya, umur 38 tahun, pekerjaan debt collector pada PT Astra Segala Finance, beralamat terakhir di Jalan Lejen Suparman nomor 73 Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Selanjutnya penggugat akan menguraikan lebih dahulu terkait alasan-alasan hukum diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat merupakan debitur pada PT Astra Segala Finance inkasu adalah tergugat, yang dalam hal ini penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp78.807.4 dan telah menandatangani yang pertama, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 10.403.00903.5 FIDE P1 tanggal 5 Maret tahun 2009 antara penggugat garing debitur dan PT Astra Segala Finance garing kreditur dengan perincian dianggap telah dibacakan. Kedua, bahwa penggugat selalu mengusahakan untuk membayar setiap angsuran sebagaimana dalam perjanjian AQUO FIDE P3. Ketiga, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2011 tanpa adanya izin dari pihak penggugat, tergugat melakukan penarikan objek pembiayaan yang berada di tempat garing lokasi usaha gudang sebagaimana dalam berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 11 Mei 2011 FIDE P2. Keempat, bahwa alasan penarikan objek pembiayaan oleh tergugat karena penggugat belum membayar angsuran ke-25 dan pada hari ke-24 terhitung sejak tanggal keterlambatan. Tergugat melakukan penarikan objek pembiayaan yang mana tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 1348 KUH Perdata. Surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif junto peraturan Bank Indonesia nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang perubahan atas surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif. Kelima, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 penggugat masih berupaya untuk beritikat baik kepada tergugat dengan mengadakan mediasi melalui mediator Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia di Bogor. Adapun maksud dari adanya mediasi tersebut bahwa penggugat beritikat baik untuk membayar kewajiban angsuran ke-25 beserta biaya denda atas keterlambatan dimaksud, sekaligus membayar angsuran ke-26 yang seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran masih akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2011 dan keseluruhan pembayaran dilakukan secara tunai. Namun, keinginan penggugat ditolak oleh tergugat dengan alasan penggugat tidak bersedia dibebani kewajiban untuk membayar biaya tambahan berupa ongkos penarikan objek pembiayaan sebesar 5 juta rupiah yang telah dikeluarkan oleh tergugat. Keenam, dianggap telah dibacakan. Ketujuh, bahwa penggugat berupaya dengan itikat baik pihak melakukan permohonan secara tertulis kepada tergugat sebagaimana tersebut dalam surat-surat penggugat tertanggal 30 Mei 2011, tanggal 6 Juni 2011 dan tanggal 20 Juni 2011 FIDE P3 yang intinya memohon agar dapat membayar seluruh kewajiban
yang tertunggal berikut dendanya saja tanpa adanya tambahan beban biaya penarikan objek pembiayaan sebesar 5 juta rupiah. Oleh karena pada dasarnya itu pelaksanaan penarikan tersebut seharusnya tidak pernah ada sama sekali tidak diperhitungkan, namun tergugat tidak pernah menanggapinya. Kedelapan, akibat adanya perbuatan penarikan objek pembiayaan yang telah dilakukan pihak tergugat melalui turut tergugat menyebabkan tergugat menderita kerugian baik secara material maupun imaterial, yaitu sebesar 711.300.000 rupiah dengan perincian dianggap telah dibacakan. 9. Bahwa oleh karena tergugat merasa khawatir apabila pihak tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa lump sum kepada pihak penggugat sebesar 1% dikali 711.330.000 rupiah sama dengan 7.113.300.000 rupiah setiap harinya apabila pihak tergugat lalai terlambat melaksanakan putusan ini. Ke-10, bahwa untuk menjamin adanya putusan ini kelak ada dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya serta tidak menjadi sia-sia nantinya, maka dengan ini penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bogor berkenan untuk meletakkan sisa jaminan terlebih dahulu atas satu-satunya objek kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan berdasarkan dengan perjanjian. 11. Bahwa sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4/K/SUB/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu maka gugatan penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim untuk yang memeriksa mengadili perkara akuo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, yaitu primer 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat sebagai pihak yang jujur dan berikat. 3. Menyatakan pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan tergugat yang bekerja sama dengan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah melakukan tindak pidana perampasan dengan mendasarkan pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.00.00090363.5 tanggal 5 Maret tahun 2009 berupa penarikan objek pembiayaan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 berupa satu buah kendaraan Daihatsu Grand Max 1.3/1 ton PU atas nama penggugat, warna biru metalik, nomor polisi F69459J, nomor rangka NHKP3BA1J9K006818, nomor mesin DD88284 sebagaimana tersebut dalam bukti kepemilikan kendaraan bermotor, junto surat tanda nomor kendaraan bermotor. 5. Menetapkan hukum pihak tergugat membayar ganti kerugian secara material dan imaterial kepada penggugat sebesar Rp711.330.000. 5.1. Kerugian material sebesar Rp344.130.000 dan kerugian imaterial sebesar Rp367.200.000. 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa lump sum kepada pihak penggugat sebesar Rp713.300.000 secara tunai sekaligus untuk setiap harinya apabila tergugat lalai terlambat dalam melaksanakan putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini diucapkan. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas satu-satunya objek kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia tersebut. 8. Menyatakan bahwa penggugat adalah milik yang sah atas satu-satunya objek yang menjadi jaminan pembiayaan berdasarkan pada perjanjian pembiayaan jaminan fidusia. 9. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim Pengadilan Bogor yang memeriksa dan memutus perkara akuo berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus dengan adil-adilnya ex aequo.
Bogor, 3 Januari 2024. Hormat kami kuasa hukum penggugat Kartini SH dan Alsopra SH. Sekian. Setelah kita dengar gugatan dari penggugat, bahwa di sini penggugat juga mengajukan untuk sita jaminan ya. Jadi terkait permohonan sita jaminannya, majelis nanti akan mempertimbangkan dan menulis lebih lanjut. Kemudian kuasa hukum ingin menjawab gugatan, kuasa hukum tergugat ingin menjawab gugatan dari penggugat. Ya, kemudian kami akan menjawabnya secara tulisan. Kami mohon waktu ya, kami harus mempersiapkan jawaban sedemikian rupa sehingga menjadi pokok-pokok dulu kami untuk bagaimana menjawab gugatan yang diajukan oleh para penggugat. Sesuai dengan kalender kita yang kita sepakati tadi, bahwa nanti 7 hari cukup untuk kuasa hukum tergugat mengajukan jawaban atas gugatan. Jawabannya akan kita sampaikan secara tertulis ya. 7 hari ya, Jadi sesuai kalender sepakati. Penggugat bisa hadir sesuai dengan jadwal yang kita sepakati 7 hari setelah ini. 7 hari setelah ini kita sepakati bersama ya. Oleh karena kita para pihak sudah sepakat tergugat dan penggugat, maka panggilan ini dianggap sebagai panggilan yang sah dan para pihak tidak akan dilakukan pemanggilan kembali ya. Oke, sebelum majelis sidang pada hari ini menutup sidang, penggugat ada lagi yang ingin disampaikan? cukup yang mulia. Penggugat ada yang ingin disampaikan? Baik, itu sidang akan ditunda 7 hari dan akan dibuka kembali pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10 pagi dengan agenda jawaban dari tergugat. Pada para pihak diharapkan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini sidang ditunda dan Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Ya, hadirin boleh duduk kembali. Ya, sebelum dimulai sidang, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019, majelis hakim mengingatkan agar para pihak maupun para pengunjung sidang agar tidak melakukan tindakan yang mengindikasi adanya penyuapan, gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika pengunjung maupun para pihak mengetahui tentang hal tersebut, maka bisa memberitahukan kepada Badan Pengawas Republik Indonesia ataupun nomor-nomor yang sudah ada di pengumuman tersebut. Diberitahukan juga kepada para pengunjung agar menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor perkara 4 PDTG 2024 Pengadilan Negeri Bogor antara penggugat Aminah Budiwati binti Amin Budiwan melawan tergugat PT Astra Sedaya Finance dan turut tergugat Holik Indrajaya. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk hukum. Ya, di sini penggugat hadir. Hadir yang mulia. Tergugat juga hadir ya. Sehat penggugat? Tergugat sehat? Sesuai agenda sidang yang telah disepakati, agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Namun sebelum itu, majelis mempunyai kewajiban untuk aktif dalam mendamaikan para pihak sebelum adanya putusan. Apakah sebelum ini sudah ada penyelesaian di luar persidangan?
Sejauh ini belum ada yang mulia. Bagaimana tergugat? Belum ada yang mulia. Belum ada. Ya. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke agenda persidangan. Tergugat, apa sudah siap untuk jawabannya? Sudah yang mulia. Oh, baik. Silakan diserahkan. Setelah itu lanjut dibacakan saja ya. Ya, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Izinkan kami untuk membacakan jawaban tergugat kami. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 4 PTKT 2024 PN Bogor yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya dia akan dibacakan. Majelis Hakim yang kami hormati, penasihat hukum dari penggugat, bahwa tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 3 Januari 2024 terkecuali terhadap hal-hal dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat, dan dengan ini tergugat akan menyampaikan jawaban serta bantahan sebagai berikut. Dalam eksepsi gugatan penggugat kabur atau obscurity, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur atau tidak jelas. Hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscurity ini terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi. Sudah bentuk gugatan ini. Sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscurity. Merujuk pada artikel arti gugatan yang dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima, menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan. Adapun arti yang gugatan yang cacat formil adalah: 1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum. 2. Gugatan error impersonal. 3. Gugatan sendiri cacat hukum. Yang keempat, gugatan melanggar jurisdiksi, kompetensi absolut dan relatif. Bahwa dalam petitum nomor poin 4 menyatakan tergugat yang bekerja sama dengan turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yaitu telah melakukan tindak pidana perampasan dengan mendasarkan pada eksistensi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 1400 tanggal 5 Maret 2019 berupa penarikan objek pembiayaan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2021 berupa satu buah kendaraan Hyundai Supreme Max dengan surat nomor kendaraan nomor 0106911 JP 2019. Dalam poin tersebut, poin yang disampaikan oleh penggugat kabur atau tidak jelas karena penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan tergugat telah melakukan tindakan pidana perampasan, sedangkan dalam perkara ini merupakan perkara perdata, sehingga dalil petitum poin 4 pada gugatan penggugat haruslah disampingkan. Bahwa penggugat tidak bisa membedakan antara perkara pidana dengan perdata. Dari uraian posita penggugat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini akibat perbuatan penggugat sendiri yang berprestasi, membuat seolah-olah tergugatlah yang salah dalam perjanjian ini. Lalu menuntut tergugat telah melakukan tindak pidana quad non. Apabila tergugat memang betul diduga melakukan tindak pidana, harusnya penggugat mengajukan laporan kepolisian, bukan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Bogor. Bahwa alasan lain gugatan kabur adalah petitum penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tetapi sepanjang uraian posita penggugat yang menjadi groundbreak dari permasalahan ini adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Yang adapun apabila perjanjian ini mau diperkarakan adalah perbuatan luar prestasi. Tetapi petitum penggugat justru meminta majelis hakim untuk menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Bahwa dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung mengenai masalah kumulasi gugatan tersebut, yaitu pada dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1875 Kasasi Perdata 1984 tanggal 24 April 1986, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Secara tegas, Mahkamah Agung telah menggariskan dalam penggabungan gugatan atau kumulasi subjektif dan objektif sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor
1652 KSIP 1985 tidak dibenarkan penggabungan antara gugatan lawan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki hubungan erat. Nah, bahwa oleh karena penggugat bersifat kabur yang bercampur adukan antara perbuatan melawan hukum dengan lawan prestasi, lalu petitum penggugat juga yang meminta majelis untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan pidana karena merupakan surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat bersifat cacat atau obscurable dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, gugatan penggugat ini error in persona atau plurilis konsorsium. Bahwa yang harap dalam buku hukum acara perdata tentang gugatan persidangan penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan halaman 118 menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat diskualifikasi in person mengandung error in persona. Klasifikasi yang error in persona lebih lanjut disampaikan. Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat diskualifikasi. Karena penggugat dalam kondisi berikut, penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk merupakan gugatan yang mengandung cacat formil, error in persona. Dalam bentuk diskualifikasi error in persona ini, pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu, tidak cakap melakukan tindakan hukum, orang yang berada di bawah umur, atau perwalian yang tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang atau wali yang mengandung cacat formil. Yang kedua, gugatan kurang pihak, plurilis konsorsium. Bentuk error in persona yang lain yang disebut plurilis konsorsium, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Bahwa objek jaminan fidusia telah dilakukan lelang oleh PT Balai Lelang Serasi tertanggal 23 Agustus 2021 dengan risalah lelang sebagai berikut. Risalah lelang nomor 59-09-09-2021/08. Sehingga sudah sepatutnya untuk kejelasan dalam perkara ini PT Balai Lelang haruslah ditarik sebagai pihak yang dalam sengketa perkara akuo. 3. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam poin sebelumnya, gugatan penggugat tidak memenuhi kualifikasi plurilis konsorsium atau kurang pihak. Karena penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam perjanjian ini, antara lain adalah pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut, pihak yang membuat akta jual beli, dan pihak-pihak yang dimaksud oleh penggugat dalam nosita 4. Maka dari itu gugatan penggugat memenuhi kualifikasi plurilis konsorsium. Bahwa akibat hukum gugatan error persona, kurang pihak atau kurang pihak, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil tersebut, yang kurang pihak mengakibatkan gugatan penggugat bersifat cacat formil dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, 2. Dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita poin 4 yang menyatakan tindakan tergugat jelas bertentangan dengan pasal 1349 KUH Perdata, surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 35 tanggal 12 November tahun 98 tentang kualitas aktiva produktif, junto peraturan Bank Indonesia nomor 4 tanggal 6 September 2002 tentang perubahan atas keputusan surat Direksi Bank Indonesia nomor 31. Sepertinya penggugat tidak memahami isi perjanjian dan dasar hukum perjanjian. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau manifestasi. Asas pacta sunt servanda juga merupakan salah satu norma dasar dalam hukum dan erat kaitannya dengan asas itikat baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Dalam perkara ini, penggugat telah menandatangani perjanjian tersebut. Artinya,
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagaimana nomor 01 tanggal 5 Maret 2019 menjadi undang-undang bagi penggugat dan tergugat. Penggugat juga tanpa paksaan dari pihak manapun sepakat dalam perjanjian tersebut berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat sah perjanjian. 1. Sepakat mereka yang meningkatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab yang halal. Sudah jelas penggugat dan tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya. Apabila penggugat sejak semula tidak sepakat dengan salah satu klausul perjanjian, seharusnya tergugat tidak menandatangani perjanjian tersebut dan malah mempersoalkan permasalahan perjanjian ini dalam gugatan di pengadilan. Padahal faktanya penggugat telah cedera janji, sehingga sangatlah aneh apabila dalil penggugat menyatakan tindakan tergugat jelas bertentangan dengan pasal 1349 KUH Perdata serta surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 31 tahun 12 November. Justru perbuatan penggugatlah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Poin 3, bahwa penggugat telah mengakui adanya wan prestasi sebagaimana dalam posita poin 5 dalam perjalanan berdasarkan keterangan data sebagaimana yang telah tercantum dalam historik pembayaran dan atau schedule pembayaran yang juga menjadi bagian dari data-data lampiran perjanjian pembiayaan. Maka memasuki pada angsuran ke-25, pihak penggugat telah mengalami keterlambatan untuk pembayaran angsurannya, dan setelah 24 hari terhitung sejak tanggal keterlambatannya tersebut, penggugat tidak kunjung membayar adanya pembayaran tersebut. Sehingga bagaimana mungkin penggugat dapat mengejawantahkan perjanjian yang sudah disepakati bersama berdasarkan perjanjian pembiayaan tanggal 12 November 2019 harus dikesampingkan pada dalil gugatan penggugat pada posita poin nomor 5. 4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita poin 6 yang menyatakan surat nomor 01.4130511 tentang penyelesaian hutang yang sulit untuk dimengerti maksud dan tujuannya, bahwa dalam surat tersebut sudah sangat jelas memperingati penggugat untuk melunasi hutangnya. Tapi dalam hal ini penggugat hanya mengelak saja dan penggugat tidak mau memenuhi prestasinya. 6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita poin 7 yang menyatakan penggugat berupaya dengan itikat baik. Pihak melakukan permohonan secara tertulis kepada tergugat sebagaimana tersebut dalam surat-surat penggugat tertanggal 30 Mei 2021, tanggal 6 Juni dan tanggal 20 Juni 2021 yang intinya memohon agar dapat membayar seluruh kewajiban yang bertunggak berikut dendanya saja tanpa ada tambahan biaya mengenai penarikan objek pembiayaan sebesar 5 juta rupiah. Oleh karena pada dasar untuk pelaksanaan penarikan objek pembiayaan tersebut seharusnya tidak pernah ada dan sama sekali tidak diperjanjikan. Tentu tergugat akan menolak dalil tersebut karena hal tersebut tidak ada dalam perjanjian dan hal tersebut bukanlah merupakan itikat baik penggugat karena tergugat harus menanggung pembiayaan tersebut sangatlah tidak masuk akal. 7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita poin 8 yang pada pokoknya menyatakan penggugat menderita kerugian baik secara material maupun secara imaterial yaitu sebesar Rp711.300.000 adalah tidak rasional dan tidak masuk akal. Justru dalam perkara ini tergugatlah yang dirugikan karena penggugat tidak beritikat baik, tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01 tanggal 5 Maret 2019 yang belum dibayarkan oleh penggugat sejumlah Rp22.292.500.000. Penggugat juga meminta kerugian material dikarenakan penderitaan atas rasa malu dan terhina yang telah berakibat buruk pada diri penggugat dan oleh karenanya menjadi tercemar nama baiknya. Justru dalam perkara ini tergugatlah yang menderita kerugian imaterial karena penggugat yang tidak beritikat baik. Bahwa menurut Profesor Rosa Agustina menerangkan bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah diteritanya, material maupun imaterial. Pada praktiknya, pemenuhan
tuntutan kerugian imaterial diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan prinsip ex aequo et bono. Namun, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan imaterial, maka Mahkamah Agung dalam putusan perkara peninjauan kembali nomor 650/PK/PDT/1994 menerbitkan pedoman yang isinya berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata. Ganti kerugian imaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Namun tuntutan kerugian imaterial penggugat karena alasan rasa malu dan tercederanya perasaan sehingga tuntutan kerugian material penggugat sangatlah kabur dan tidak beralasan, maka sudah sepatutnya tuntutan kerugian imaterial ini dikesampingkan. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 9 yang memohon kepada majelis hakim agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada pihak sebesar 1% dikali Rp711.330.000 atau sama dengan sebesar Rp7.113.300.000 untuk setiap harinya. Apabila pihak tergugat lalai atau terlambat melaksanakan putusan ini, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 34K/SIP/1954 tanggal 28 September menegaskan kaidah hukum penuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga pernah memutus dalam putusannya nomor 172/PDT-G/2019 PN JKT PST menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak, sehingga terhadap petitum angka 7 tidak ada dasar dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka tuntutan uang paksa tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak. Yang terakhir, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin nomor 10 dalam gugatannya yang menyatakan untuk meletakkan sita jaminan atas sita jaminan terlebih dahulu atas satu-satunya objek kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01 tahun 2019 yang berupa satu buah kendaraan Daihatsu Grand Max dengan nomor kendaraan 01069111/JT/2019 haruslah ditolak karena dalam perkara akuo penggugat telah terlebih dahulu untuk cedera janji. Kali ini akan disampaikan. Dilanjutkan yang mulia, dalam rekonvensi 1 bahwa tergugat konvensi dalam hal ini mengajukan gugatan balik terhadap gugatan penggugat konvensi. Dalam hal ini tergugat konvensi bertindak sebagai penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi bertindak sebagai penggugat rekonvensi. Bahwa tergugat rekonvensi telah mengakui adanya uang prestasi sebagaimana dalam posita poin 5 yang telah tercantum dalam histori pembayaran dan atau schedule pembayaran yang juga menjadi bagian dari data-data lampiran perjanjian pembiayaan. Maka memasuki pada angsuran ke-25, pihak penggugat telah mengalami keterlambatan untuk pembayaran angsurannya. 3. Bahwa berdasarkan klausul perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara penggugat dan tergugat, khususnya yang tertuang dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan dimaksud, secara jelas dan tegas telah ternyata di dalamnya klausul pasal 3 adalah dalam hal pemberi fidusia tidak atau lalai memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau akta perjanjian pinjam minjam uang, maka pemberi fidusia dinyatakan lalai. Kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan tanpa diperlukan surat teguran dari jurusita atau surat lain semacam itu. Maka atas kekuasaannya sendiri penerima fidusia berhak menjual objek fidusia tersebut. 4. Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang dibuatnya. Dalam perkara ini, penggugat telah menandatangani perjanjian tersebut. Artinya, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut menjadi undang-undang bagi penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Tergugat rekonvensi juga tanpa paksaan dari pihak manapun sepakat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat tersebut dikenal sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 sebagai berikut. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Satu hal tertentu
4. Suatu sesuatu yang halal. Sudah jelas penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah sepakat mengikatkan dirinya, maka tindakan penggugat rekonvensi sebagaimana klausul pasal 3 perjanjian pembiayaan tersebut telah sah menurut hukum, dan oleh karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, sudah sepatutnya bahwa proses pelelangan oleh PT Balai Lelang adalah sah menurut hukum, bahwa berdasarkan risalah lelang nomor 59-09.05/2021 tanggal 23 Agustus 2021 terhadap objek mobil tipe Grand Max PU 1.3 dengan nomor polisi F69459J menjadi objek jaminan fidusia hanya terlelang sebesar Rp32.907.000, sehingga sisa hutang yang belum dibayar adalah sejumlah Rp22.292.500. Penggugat rekonvensi juga telah menerbitkan surat tentang penyelesaian hutang tertanggal 12 Mei 2021 agar tergugat rekonvensi melunasi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi justru tergugat rekonvensi tidak mengindahkan surat tersebut dan mengajukan gugatan terhadap penggugat rekonvensi. 6. Bahwa sisa hutang yang belum dibayarkan oleh tergugat rekonvensi sejumlah Rp22.922.500, sehingga apa yang menjadi kewajiban tergugat rekonvensi haruslah dipenuhi. Kiranya majelis hakim dalam perkara akuo mempertimbangkan apa yang menjadi kewajiban para pihak dan menghukum tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan pada hal-hal yang terurai di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam rekonvensi 1. Menyatakan bahwa proses pelelangan oleh PT Balai Lelang Serasi tertanggal 23 Agustus 2021 atas satu unit mobil Grand Max nomor polisi F9459J adalah sah menurut hukum. 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar sisa hutang kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp22.292.500. Apabila majelis hakim pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aqua Ibuno, Ex Meritus Vijitiae. Bogor 6 November 2024. Hormat kami kuasa hukum tergugat Budi Prasetyo SH, Rizky Fadilah SH, Sarah SH, ditandatangani. Demikian yang mulia yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dikarenakan tergugat mengajukan rekonvensi, apakah tergugat rekonvensi dalam hal ini penggugat konvensi akan menjawab gugatan rekonvensi tersebut? Iya, yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu. Ya, berdasarkan kesepakatan yang sudah ditandatangani kemarin, dalam itu apakah 7 hari cukup? Bagaimana tergugat? 7 hari untuk datang kembali? Ya. Ya, oleh karena para pihak sudah sepakat, maka panggilan ini dianggap sebagai panggilan yang sah dan para pihak tidak akan dilakukan untuk pemanggilan kembali. Sebelum majelis menutup sidang hari ini, apa ada lagi yang ingin disampaikan oleh penggugat? Tergugat? Ya. Kalau begitu, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada tanggal 7 Maret 2024 dengan agenda replik dari penggugat. Kepada para pihak diharapkan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara perdata nomor register 4 dari PDTG garis 2024 dari PN-PGR dengan agenda jawaban telah selesai dilaksanakan. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali.